kita ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya bisa dibayarkan di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Maraknya isu akan dicampurnya etanol ke dalam BBM kita, kira-kira apakah akan mempengaruhi penjualan mobil-mobil bensin? Dan apakah akan ada perubahan pergeseran antara mobil bensin menuju ke mobil listrik? Salah satunya adalah mobil yang satu ini, mobil yang tentunya sudah memiliki syarat-syarat untuk menjadi mobil terlaris di Indonesia. Yaitu apa? Yang pertama adalah 7-seater, irit gitu ya. Jadi intinya muat banyak, salah satunya mobil M6 dari BYD ini adalah mobil EV dengan kapasitas penumpang sampai 7 orang yang tentunya ini sangat diminati di Indonesia. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah memang cukup worth it untuk dimiliki? Kok bisa jadi selaris itu? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari BYD, kebetulan kita berada di BYD Palmerah. Nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Faiz dari BYD Harmony Auto Palmerah. Bagi Bapak Ibu yang memiliki rencana untuk pembelian mobil BYD terbaru, bisa hubungi Faiz di nomor telepon 0821 1300 1150. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung ke BYD Harmony Auto Palmerah yang beralamat di Jalan Bang Pitung nomor 396 Palmerah, Jakarta Barat. Patokannya persis di pertigaan lampu merah Rawabelong. Selain melayani pembelian untuk mobil BYD terbaru, kami juga melayani untuk servis dan pembelian spare part. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil BYD kesayangannya, bisa datang ke showroom kami atau bisa hubungi Faiz terlebih dahulu agar Faiz bisa bookingkan jadwal servis. Sehingga saat Bapak Ibu tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak harus mengantri terlalu lama. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan untuk mobil BYD terbaru, Faiz sudah siapkan promo-promo menarik bagi Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil BYD by cash ataupun secara kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan harga spesial, harga terbaik se-Indonesia. Bahkan Bapak Ibu bisa nego dengan Faiz sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya mobil di sebelah saya ini, BYD M6, DP mulai dari 50 jutaan saja. Lalu ada mobil terbaru dari BYD, BYD Atto, DP mulai dari 30 jutaan. Kemudian ada BYD Dolphin, DP mulai dari 50 jutaan. Ada BYD Atto 3, DP mulai dari 60 jutaan. Lalu ada BYD Seal, DP mulai dari 100 jutaan. Dan terakhir untuk BYD Sea Lion 7, DP juga mulai dari 100 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga memiliki promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak dan Ibu sudah bisa bawa pulang mobil BYD terbaru kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1-2 tahun, kemudian kita juga punya bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 3-7 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya bisa dibayarkan di tahun depan setelah Bapak dan Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menikmati mobil BYD barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil BYD terbaru, Bapak Ibu cukup hubungi Faiz saja.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil Bapak dan Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi part dan jasa servis selama 4 tahun atau 60.000 km. Selain itu, kita juga akan memberikan waranti untuk baterai dan motor listrik selama 8 tahun atau 160.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir memakai mobil BYD dari kami karena selain servisnya gratis, Bapak dan Ibu juga mendapatkan waranti yang cukup panjang. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil khususnya di Faiz, Bapak Ibu akan mendapatkan wall charging, portable charging, device V2L, bahkan Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja ataupun e-money, serta voucher nano coating tanpa diundi. Dan selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan pengisian daya gratis di seluruh cabang Harmoni se-Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa hubungi Faiz, nanti Faiz akan siapkan unit test drive-nya. Dan apabila Bapak Ibu belum ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, Bapak Ibu cukup kirimkan alamatnya ke Faiz atau share log-nya, nanti Faiz akan bawakan unit test drive-nya ke rumah atau kantor Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil BYD, jangan lupa hubungi Faiz ya. Jangan membeli mobil BYD terlebih dahulu sebelum Anda mendapatkan penawaran terbaik dari Faiz. Ya, tadi kita sudah menyimak info promo-promo menarik dari Mas Faisal dari BYD Harmoni Palmerah. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil BYD, nanti langsung konsultasi aja ke Mas Faisal, nomornya ada di deskripsi. Dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap termasuk harga M6, harga BYD lain, bahkan harga kompetitor dari M6 juga kita lampirkan. Supaya teman-teman memudahkan untuk melihat mobil-mobil yang cocok untuk teman-teman termasuk pembanding dari M6 juga. Oke, kita langsung bongkar aja ya, seperti apa kelebihan dan kekurangan dari M6 2025 yang 7-seater. Kita lihat di sini, di atas kacanya, dia sudah dilengkapi juga dengan radar atau ADAS yang tentunya sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control serta intelligent cruise control yang dimana saat kita aktifkan cruise controlnya, ketika ada kendaraan di depan yang lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk mengikuti kecepatan kendaraan di depannya, dan kalau depannya sudah kosong dia bisa langsung gas secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan autonomous emergency braking yang tentunya bisa melakukan pengereman otomatis ketika ada objek-objek di depannya. Saat sudah dekat dirasa bahaya, dia akan melakukan pengereman otomatis ketika driver belum menginjak rem. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot detection, lalu juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert dan rear cross traffic braking yang akan memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang ingin melintas di kanan kirinya di area blind spot, yang akan memberikan peringatan otomatis ketika ada kendaraan yang ingin melintas di belakang ketika kita mau mundur, serta bisa melakukan pengereman otomatis kalau memang diperlukan. Selain itu juga dilengkapi dengan lane departure assist dan emergency lane keeping assist yang akan selalu memandu mobil kita untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser di kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan memberikan peringatan, bahkan bisa interferensi setirnya untuk dikembalikan ke jalur yang lebih aman. Dan terakhir juga dilengkapi dengan door open warning ketika kita mau buka pintu dari dalam ternyata ada kendaraan yang melintas dirasa bahaya, dia akan memberikan peringatan untuk kita tidak buka pintu terlebih dahulu. Jadi dengan ADAS yang ada di BYD M6 ini, tentunya ini juga salah satu poin plus ya, karena dia tentunya akan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan ketika kita kendarai sepanjang hari. Lalu kita lihat di sini dari detail lampu-lampunya ini juga menarik, karena dia sudah dilengkapi juga dengan lampu DRL, ini sudah LED juga. Kemudian untuk lampu sennya bergantian dengan lampu DRL-nya ini juga sudah LED. Dan untuk lampu utamanya, baik dekat dan jauhnya, dia sudah pakai LED proyektor. Jadi untuk penerangan di malam harinya juga sudah cukup maksimal semuanya. Hanya saja memang di bawah sini dia tidak ada fog lamp ya, namun ada cover yang menambah kesan dinamis dan kelihatan sporty di kanan kirinya ini. Kemudian di bagian tengahnya, di sini ada emblem BYD lengkap dengan ornamen list warna silver. Dan yang menarik di depan ini juga masih dilengkapi dengan kamera depan karena sudah ada kamera 360. Dan untuk bumper bawahnya di kanan kirinya juga ada list-list warna chrome
serta di tengahnya di finishing warna hitam glossy di bagian bawahnya. Di atasnya sedikit dia ada kisi-kisi ruang terbuka yang di finishing warna hitam doff. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari BYD M6 yang dari depan memang kelihatan MPV yang modern dan kelihatan agresif. Untuk buka kap mesinnya ini juga cukup menarik ya. Jadi teman-teman, ini sudah hidrolik gitu ya. Mobil di bawah 500 jutaan, mobil listrik lagi ya, tapi sudah hidrolik seperti ini, harganya sekitar 400 jutaan. Jadi ini kayak mobil-mobil mewah juga gitu ya. Sudah dilengkapi juga dengan peredam. Dan ngomongin untuk mesinnya sendiri, tentunya dibekali dengan mesin EV dengan kapasitas baterai di 71,8 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 530 km ya, khusus untuk yang tipe superior ini. Dimana untuk kecepatannya ini maksimal sampai 180 km per jam dan untuk tenaganya di 150 kW dan untuk torsinya sampai di 310 Nm. Dan untuk akselerasi dari kecepatan 0 sampai 100 km per jam, mobil ini membutuhkan waktu hanya sekitar 8,6 detik. Jadi mobil ini boleh dibilang secara tenaga sudah sangat kencang gitu ya, torsinya juga besar. Dan ngomongin mobil listrik tentunya ini adalah keunggulannya juga karena tentunya akan lebih hemat dibandingkan mobil ICE atau mobil berbahan bakar BBM. Dan ngomongin mobil M6 ini, dia juga berpenggerak roda depan. Jadi kalau dipakai sehari-hari, ini tentunya mobilnya juga akan memberikan rasa berkendara yang lebih nyaman juga. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya untuk velgnya juga nggak ketinggalan ya, karena cukup besar R17. Warnanya tuh tone polish, modelnya juga spider ya, jadi kelihatan stylish dengan profil ban di 225/55. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist, bahkan sudah ada TPMS-nya juga. Kemudian di bawah pintu-pintunya ini juga masih ada body kit ya. Ini di finishing warna body dan di atasnya ada list warna chrome, sehingga menambah kesan elegan dari sampingnya. Lalu untuk spionnya ini housing atau covernya di finishing warna body, dilengkapi juga dengan lampu sen yang sudah LED. Pengaturan kacanya sudah elektrik, tentunya sudah bisa dibuka lipat otomatis juga dan sudah auto folding juga ya. Dan yang menarik, dia juga ada scan untuk kartu NFC-nya. Jadi untuk bukanya nggak hanya dari remote aja, tapi bisa pakai kartu juga. Selain itu di bawahnya dia juga masih mendapatkan kamera samping untuk spion kanan kirinya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu dari pojokan samping sini sampai ke belakang, ini juga dia ada list warna chrome atas bawah kacanya, sehingga menambah kesan yang elegan dari eksterior sampingnya. Kemudian di atas ini juga dia ada roof rail juga ya, kanan kiri di finishing warna silver glossy juga. Dan untuk kacanya ini kelihatan floating roof juga ya, di bagian belakangnya dia pilarnya menyatu kayak kacanya warnanya sehingga menjadikan kesan yang floating roof. Lalu untuk handle pintunya ini model tarik warna body dan tentunya ada tombol smart entry juga karena kuncinya juga sudah keyless. Untuk handle pintu belakangnya juga sama, dia model tarik warna body. Kemudian di sini ada colokan untuk chargingnya ya, dimana sudah ada pilihan AC dan DC. Jadi untuk AC-nya ini kalau teman-teman ngecas di rumah mungkin sekitar 7 jam. Kemudian untuk DC-nya kalau teman-teman pakai fast charging, ini dari 20% sampai 80%, teman-teman membutuhkan waktu sekitar 30 menitan aja untuk pengisian dayanya. Jadi kalau teman-teman bawa keluar kota, berhenti di rest area untuk ngecas gitu ya, ditinggal kopi, sholat, mungkin juga sudah terisi hampir full juga. Jadi ini cukup praktis juga. Dan di bagian roda belakangnya, velgnya juga kelihatan stylish sama kayak depannya. Bahkan pengereman di roda belakangnya ini juga sudah pakai rem yang sudah cakram juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari BYD M6 Superior, yang dari eksterior sampingnya pun kelihatan MPV yang mewah dan juga kelihatan dinamis. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dia juga dilengkapi dengan antena yang cukup modern, model Cirrus U atau shark fin antena. Lalu ada roof spoiler juga di bagian atas ini, lengkap dengan high mount stop lamp di bagian tengahnya yang kelihatan mewah juga ya, panjang, sudah LED, dan di kacanya juga sudah pakai garis-garis anti embun atau kaca defogger. Selain itu juga dilengkapi dengan wiper belakang. Di bawah wipernya ada logo atau emblem BYD berwarna chrome, dan ada garnish list juga ya di bagian tengahnya ini warna chrome juga, sehingga menambah kesan yang elegan.
Dan ngomongin lampu-lampunya juga kelihatan stylish dan elegan juga ya, karena sudah dilengkapi dengan lampu LED bar yang seolah-olah tarikannya menyambung dari kanan sampai kiri, yang tentunya sudah LED semuanya. Lampu remnya juga sudah LED, lampu sennya LED, bahkan untuk lampu mundurnya pun sudah pakai lampu LED juga. Di bawah logo BYD-nya di sini dia ada kamera belakang, selain tadi ada kamera depan, kanan, kiri ya, ada di belakang juga karena sudah ada kamera 360. Dan di bagian bumper bawahnya ini juga ada 2 sensor di tengah dan ada corner sensor di kanan kiri. Jadi ada 4 sensor parking juga. Dan kita lihat secara keseluruhan tampilan eksterior belakangnya ini juga kelihatan tampak modern dan kelihatan sporty juga dari belakangnya. Untuk kuncinya tentunya sudah keyless atau smart key ya, ada 2 remote kayak gini, ada tombol lock dan unlock, bahkan untuk membuka bagasi belakangnya juga bisa, dan untuk menghidupkan mesinnya juga bisa dari remote juga gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar keyless standar, tapi sudah cukup canggih ya, bahkan bisa untuk menghidupkan mesinnya juga. Modelnya juga cukup unik ya, jadi kayak peti mumi gitu ya, dan di belakangnya juga ada emblem BYD juga. Selain kunci yang sudah keyless ini, teman-teman nanti juga akan mendapatkan kartu seperti ini juga nih. Jadi kalau misalkan mau mengunci atau menutup, tinggal scan aja di sini ya. Nah, ini juga sudah bisa mengunci atau mau buka, tinggal scan aja seperti ini juga gitu ya. Atau kalau teman-teman bawa kunci aja, sebenarnya juga bisa dikantongin, nggak perlu dikeluarin juga. Jadi di sini ada tombol ya di bagian handle pintunya. Kalau kita tekan, ini juga sudah bisa mengunci. Atau kalau mau buka, tekan tombol ini aja tanpa mengeluarkan kunci ataupun kartu gitu ya. Ini sudah terbuka lock pintu-pintunya. Kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depan dari BYD M6 ini cukup menarik karena dia di bagian atas ini sudah pakai bahan yang empuk ya, jadi nggak plastik keras lagi. Jadi kalau kita nyender tentunya akan nyaman. Kemudian di bagian bawahnya juga dia ada lapisan motif kayu gitu ya, warna abu-abu. Kemudian ada handle pintu warna chrome, serta ada list warna chrome juga di bagian bawahnya sehingga menambah kesan yang elegan dan kelihatan mewah juga. Pada armrestnya dia juga mendapatkan lapisan soft touch juga warna coklat. Lalu ada laci kecil di sini. Ada tombol-tombol power window juga di sini. Menariknya sudah all auto sampai di kaca-kaca belakangnya juga. Jadi nggak hanya depannya aja. Kemudian ada pengaturan untuk central lock dan pengaturan spion juga termasuk untuk melipat spion. Lalu di bawah juga ada speaker lagi ya. Tentunya ini untuk pintu kanan kiri speaker utamanya. Ada cup holder dan door pocket kecil. Serta ada lampu reflektor untuk di bagian bawahnya. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini memang kelihatan simple ya, mengikuti kayak mobil-mobil zaman sekarang itu clean, hampir jarang ada tombol-tombol di bagian dashboardnya juga. Di bagian pojokan dia ada speaker lagi ya, di kanan kiri tentunya. Kemudian di tengah ini juga ada motif-motif kayak wooden panel ya, jadi senada dengan door trimnya juga, lengkap dengan list warna chrome di bawahnya. Kemudian di bawahnya ini juga ada laci penyimpanan tertutup ya, kecil lumayan. Kemudian di paling bawahnya tentunya hanya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja, karena semua BYD M6 dia hanya ada pilihan matic, tidak ada pilihan manualnya. Lalu untuk ban joknya ini juga cukup menarik karena sudah dilapis kulit full gitu ya, dengan motif bintik-bintik di bagian tengahnya. Kemudian di bagian kanannya ini dia juga ada airbag ya untuk di bagian drivernya, karena airbagnya sudah ada 6. Kemudian untuk pengaturan dari jok drivernya ini juga menarik karena dia sudah elektrik ya, baik untuk pengaturan sandaran, maju mundur, bahkan ada pengaturan ketinggian jok dan nurunin joknya juga sudah elektrik semuanya nih. Jadi benar-benar sudah cukup modern. Untuk setirnya juga kelihatan modern ya, sudah dilapis kulit, modelnya juga 3 spoke lengkap dengan ornamen-ornamen warna chrome berpadu dengan warna hitam glossy. Di tengahnya ada emblem BYD juga lengkap dengan airbag. Lalu di bagian kanannya ini ada tombol-tombol untuk pengaturan volume audio, kemudian untuk ngangkat telepon, ada mode untuk mengubah-ubah channelnya juga ya. Kemudian di kirinya dia ada tombol untuk mengaktifkan adaptive cruise controlnya. Kemudian untuk setirnya ini juga bisa diatur, dia sudah bisa naik turun juga, sudah bisa maju mundur cukup banyak juga. Jadi sudah tilt dan teleskopik walaupun secara manual. Kemudian di belakang setir sebelah kanannya dia ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya. Ini standar ya, tidak ada saklar fog lamp-nya. Kemudian di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya.
Untuk hidupkan mesinnya, ini teman-teman nggak perlu hidupin lagi, karena ketika tadi teman-teman buka pintunya, itu semua kelistrikan otomatis sudah nyala semuanya gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau berkendara tinggal injak rem aja, maka dia ada tulisan ready untuk berkendara gitu ya. Jadi artinya memang ini mobil sudah cukup canggih ya. Tapi selain itu sebenarnya ada tombol juga di kiri setirnya, yang tentunya teman-teman bisa matiin juga seperti ini. Atau kalau mau hidupin mesinnya secara manual juga bisa gitu ya. Jak rem lalu tekan tombolnya. Nah, dia akan hidup seperti ini ya. Dan teman-teman lihat sendiri tadi opening dari MID-nya seperti apa gitu ya, cukup atraktif juga. Walaupun memang secara keseluruhan speedometernya ini dia masih pakai analog ya, baik untuk kilometernya gitu ya, kemudian RPM-nya, keterangan yang lainnya gitu ya. Kecuali di bagian tengahnya ini untuk MID-nya full TFT atau sudah digital. Jadi keterangan-keterangannya lebih jelas seperti TPMS-nya di sini. Kemudian untuk pemakaian seat belt ya, baik driver atau penumpang-penumpangnya gitu ya, semuanya akan diberikan peringatan gitu kalau kita nggak sesuai dengan standar. Untuk head unit audionya, dia juga cukup modern ya, modelnya floating, layar LCD yang cukup besar juga, 15,6 in. Dan di sini fitur-fiturnya juga lengkap ya, mulai dari radio, bahkan ada navigasi juga, ada Spotify. Lalu kalau teman-teman misalkan mau pengaturan AC ya, tinggal buka di sini juga ya, baik untuk pengaturan blowernya di sini. Ya, kemudian kalau teman-teman mau sirkulasi udaranya juga ada, suhunya di bagian kanan. Kemudian kalau teman-teman pengen arah semburannya ya, badan atau kaki juga ada di sini. Jadi semua pengaturan AC-nya itu bisa langsung diatur di sini juga. Lalu untuk pengaturan kendaraannya sendiri juga bisa ya, dari untuk pengaturan lampu-lampu, kemudian dari kunci, audio display-nya juga ada gitu ya, pengaturan untuk suaranya. Kemudian kalau teman-teman pengen tahu isi baterainya berapa gitu ya di sini. Kemudian ada pengaturan vehicle di sini, mulai dari menyetir nyaman sampai untuk driving control. Kemudian untuk maintenance service-nya, ADAS-nya pengaturannya juga di sini ya, termasuk intelligent cruise control. Kemudian ADAS yang lain, termasuk parkir assist-nya. Kemudian sistem lain seperti Bluetooth, hotspot, koneksi device gitu ya, ada semuanya gitu ya. Dan kalau teman-teman misalkan rubah ke R atau mundur, tentunya yang ditampilkan juga kamera 360, bukan hanya kamera belakang aja gitu ya. Dan ini view-nya teman-teman juga bisa ganti sesuai dengan keinginan teman-teman mau lihat posisi yang di mana gitu ya. Semuanya bisa diatur ya, kelihatan semuanya di sini. Dan ini juga bening gitu ya, karena kameranya sudah HD juga. Bahkan yang terakhir, mobil ini juga ada fitur yang bisa memutar head unit audionya. Jadi seperti ini, dia akan jadi vertikal ke atas gini ya. Jadi teman-teman kalau bosan gitu ya, pengen kelihatan lebih clean gitu ya di dalamnya, ya bisa diputar kayak gini ya. Atau teman-teman balikin kayak tadi juga bisa gitu ya. Jadi nggak paten gitu. Ini salah satu fitur yang tentunya menarik juga di BYD M6 ini. Lalu di bagian tengah ini sampai ke kiri juga dia ada motif wooden panel ya. Warnanya dia abu-abu kesilveran gitu. Lengkap dengan list warna chrome juga yang menyambung dari kiri sampai ke tengah. Jadi menambah kesan elegan tentunya. Lalu di bagian kiri juga ada airbag untuk penumpang depannya. Dan di bawahnya dia tentunya juga dilengkapi dengan laci utamanya yang cukup besar ya. Bahkan ini ada beberapa perlengkapan ditaruh di sini termasuk apar juga. Jadi memang lacinya ini cukup besar banget gitu ya. Lalu di bagian tengahnya dia ada sisi AC. Ini tidak ada tombol-tombol pengaturan AC-nya ya, karena tombol-tombolnya tadi di head unit audionya. Selain itu, untuk mobil ini juga dilengkapi dengan perintah suara gitu ya. Jadi teman-teman kayak berasa punya asisten yang bisa disuruh-suruh. Contohnya misalkan kita tekan aja ya tombol yang ada di setir sebelah kanan. Open all window. Nah, dia akan membuka semua kaca-kaca jendela gitu ya. Mau dipinta tutupin? Close all window. Jadi kacanya sudah tertutup semuanya. Kita juga bisa perintah yang lain. Misalkan kita mau ganti radio atau ngecilin AC gitu ya. Kita coba aja untuk ganti nyetel radio. Turn on radio. Tuh, langsung. Padahal kita tadi ngobrol aja ya. Saya belum perintah. Dia udah denger radio, langsung dibukain radio gitu ya. Jadi ini salah satu fitur yang tentunya menarik kalau teman-teman lagi nyetir sendiri ya. Teman-teman bisa aja suruh-suruh apa kayak biar kayak ada temennya gitu ya.
Lalu di bagian bawah ini dia juga ada wireless charging ya. Jadi kalau teman-teman lupa bawa kabel, teman-teman tinggal cas taruh handphonenya di sini kalau sudah support untuk wireless charger, lengkap dengan tempat penyimpanan juga untuk handphone ya. Jadi hanya ada satu, tidak dua di sini. Kemudian untuk transmisinya ini juga cukup menarik ya. Tuasnya itu simple, kecil kayak gini, hampir bulat gitu ya. Lalu kalau teman-teman misalkan mau drive tinggal tarik ke belakang gini ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau mundur tinggal dorong ke depan. Atau kalau misalkan mau parkir tinggal pencet yang P aja gini ya. Jadi cukup praktis, tentunya juga modern banget. Lalu di sini ada pengaturan untuk blower AC-nya juga. Lalu ada mode untuk drive mode-nya juga. Jadi di sini ada pilihan dari mulai normal, kemudian sport dan eco ya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kondisi jalanan. Kalau memang macet, teman-teman bisa pilih eco supaya lebih irit gitu ya. Atau kalau memang teman-teman pengen akselerasi kencang gitu ya tarikannya, teman-teman bisa pilih sport juga. Lalu di kiri di sini juga ada tombol untuk ngatur dari head unit audionya, volumenya dari sini. Kemudian ada tombol parkir assist, ada auto hold juga. Jadi ini rem tangannya memang nggak ada gitu ya, nggak ada tombolnya, hanya ada auto hold juga. Jadi untuk rem tangannya pun dia sudah otomatis nih. Ketika teman-teman pencet parkir, dia akan ngerem otomatis gitu ya. Tapi kalau ditanyakan gimana Om, teman-teman nggak usah khawatir karena ada auto hold tadi ya. Jadi kalau berhenti sedikit agak lama kita rem bawah, dia akan dibantu dengan rem tangan otomatis atau auto hold ini juga. Lalu di sini ada tombol untuk pengaturan regeneratif dari kelistrikannya, kemudian juga ada tombol untuk menghidupkan lampu hazard. Di sini juga ada dua cup holder, ada tempat penyimpanan kecil panjang ya, bisa untuk naruh handphone tentunya. Dan di sini juga konsol boxnya sudah dilapis kulit, cukup tinggi juga buat armrest, cukup nyaman. Dan kalau dibuka boxnya, ini juga lumayan ya, kotak modelnya cukup dalam. Dan dia juga menariknya ada colokan banyak gitu ya, mulai dari power outlet, kemudian USB-A, USB-C, dan ada micro SD juga. Dan secara keseluruhan kita lihat sekali lagi untuk tampilan dashboardnya ini, memang sekali lagi ya, kelihatan clean, simple, tapi kelihatan modern gitu ya. Lalu di bagian atas, di tengah ini ada spion dalamnya, ini masih standar ya. Kemudian ada tempat untuk nyimpan kacamata juga, jadi kalau teman-teman yang pakai kacamata, nggak perlu bingung ya naruh di mana gitu ya, bisa ditaruh di sini juga. Lalu ada lampu baca ini, kanan kiri ya, sudah LED bulat-bulat modelnya, bahkan lampu dalamnya ini dia juga sudah LED juga ya. Ini desainnya juga kelihatan modern gitu ya, jadi tentunya akan memberikan penerangan yang lebih juga karena sudah LED. Plus di tengah ini ada tombol untuk membuka panoramiknya juga. Kita buka ya, sekali tekan aja plafonnya langsung terbuka full sampai ke panoramik belakangnya ya. Tentunya ini akan menambah kemewahan di dalam mobil ini. Karena selain memberikan salah satu fitur yang memang ada di mobil-mobil mewah, dia juga akan memberikan pandangan yang cukup luas ya kalau di dalam gini ya. Jadi kita bisa lihat kanan, kiri, depan, dan juga atas juga gitu ya kalau ada panoramiknya kayak gini. Dan untuk nutup panoramiknya ini juga cukup menarik karena sudah elektrik juga ya. Jadi nggak ada yang manualnya gitu ya. Oke, kita tutup. Sekali tekan dia langsung jalan otomatis untuk menutup langsung full gitu ya, jadi nggak harus dipencet lama. Lalu di kanan kirinya juga ada sun visor, menariknya sudah dilengkapi dengan kaca yang bisa dibuka tutup kanan kiri, bahkan ada lampu tambahannya juga di atasnya, sudah LED juga ya, kayak lampu tengahnya tadi. Kemudian di bagian kiri dia juga ada pegangan tangan untuk penumpang depannya yang sudah retract juga. Di kanan kiri jok depannya juga tentunya dilengkapi dengan seatbelt yang sudah 3 titik penguncian, teknologi pro tensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Headrestnya juga sudah adjustable ya, tentunya sudah dilapis kulit juga mengikuti joknya juga. Bahkan jok depannya ini termasuk penumpang depannya juga masih ada airbag lagi ya, karena airbagnya ada 6. Termasuk di bagian pilar atasnya ini juga nih, karena sudah ada certain airbag yang akan melindungi dari samping. Ketika amit-amit terjadi benturan dari samping, dia akan keluar airbagnya supaya mengurangi resiko cedera pada penumpang-penumpang di depannya. Selain itu yang menarik di jok penumpang depannya ini, dia juga sudah pakai pengaturan yang elektrik, jadi nggak ketinggalan dengan drivernya juga, walaupun hanya untuk maju mundur, dan pengaturan sandaranya tidak ada untuk pengaturan ketinggian joknya, tapi tetap menambah kesan modern dan tentunya lebih canggih juga. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Kita buka. Untuk rim di baris keduanya ini juga tampak kelihatan mewah kayak depannya juga ya. Ada lapisan wooden panel untuk hiasan di bagian atas ini, warna abu-abu, lengkap dengan list-list warna chrome, dan handle pintu juga di finishing warna chrome juga.
Kemudian ada lapisan soft touch juga di finishing warna coklat. Lalu ada laci kecil di atas, ada tombol power window di sini. Ada 2 cup holder juga ya di bawah ini. Lalu ada speaker utamanya juga di baris keduanya. Kemudian ada lampu reflektor juga ya. Dan kalau mau masuk di bagian sini juga ada scuff flat yang di finishing warna silver glossy ya, lengkap dengan emblem BYD juga, tampak kelihatan mewah. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari BYD M6 yang superior dan tentunya yang sudah 7-seater ya. Jadi di sini joknya nyambung. Kemudian kalau teman-teman butuh yang captain seat gitu ya, biar lebih nyaman, juga ada pilihannya juga gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi untuk harganya berapa. Kemudian di bagian bawah ini, di bagian lutut cukup nyaman ya. Dari jarak lutut saya ke jok yang sudah saya mundurin depannya ini masih cukup jauh. Dan kalaupun kita misalkan geser ke depan gitu ya, mungkin sekitar 10 cm juga masih ada jarak. Apalagi kalau drivernya sudah nyetir, kebanyakan dia akan maju juga gitu ya. Dan ini juga dia lumayan ya, tinggi, enak gitu duduknya. Dan di tengahnya gundukannya juga nggak terlalu tinggi gitu, alias hampir rata bahkan ya. Jadi buat penumpang di tengahnya ini juga tentunya akan nyaman juga gitu. Kemudian untuk di bagian atasnya ini juga cukup tinggi. Dari tinggi saya 167-an, ini masih 10 jari lebih. Ada pegangan tangan juga ya, retract kanan kiri, lengkap dengan gantungan juga, serta ada lampu juga ya. Ini sudah LED kanan kiri, jadi cukup modern juga. Kemudian ada blower AC-nya juga di kanan kirinya ini. Dan yang menarik lagi tentunya dilengkapi juga dengan panoramic glass tadi ya, yang menyambung dari depan sampai belakang. Ini sangat luas banget sehingga akan menambah kesan yang kelihatan mobil ini di dalamnya kelihatan luas, lapang gitu ya. Kemudian untuk seat belt-nya ini menariknya juga sudah 3 titik penguncian semuanya ya, termasuk di tengahnya. Bahkan juga ada indikator airbag samping tadi ya, karena airbagnya sudah ada 6 termasuk sampai di belakang ini juga. Lalu yang menarik kalau teman-teman lagi berdua atau sendiri, dia juga masih mendapatkan armrest juga untuk sandaran tangan, jadi supaya lebih nyaman, nggak gampang capek juga. Serta ada 2 cup holder juga di tengahnya. Headrestnya juga ada 3 juga di sini, semuanya sudah adjustable, tentunya sudah dilapis kulit, mengikuti joknya juga ya, yang ada motif bintik-bintik untuk di bagian joknya. Lalu juga dia ada isofix kalau teman-teman butuhkan untuk ngikat kursi baby kanan kiri, tentunya akan praktis juga. Lalu di bagian depan ini ada kantong-kantong bersusun ya, di atasnya dia ada 2 kecil-kecil, lalu di bawahnya cukup besar. Dan menariknya di tengah ini juga ada pengaturan blower AC-nya belakang ya, jadi ada pengaturan sendiri, nggak harus ngikutin depan. Ada tempat penyimpanan terbuka juga yang lumayan untuk naruh handphone. Kemudian ada colokan 2 juga, model Type-C dan model USB-A. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya. Pelipatan jok tengahnya ini cukup simple karena teman-teman tinggal rebahin aja ya sandarannya, lalu dorong ke depan kayak gini ya. Dan walaupun ini nggak bisa terlipat full, tapi jangan takut ya, karena mobilnya juga nggak terlalu tinggi untuk ground clearance-nya. Kemudian untuk masuknya ini aksesnya juga cukup lumayan luas. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di dalam kalau jok depannya dia mundur full, ini jaraknya memang tipis gitu ya, tapi masih boleh dibilang cukup nyaman juga gitu ya. Kemudian kalau kita coba turunkan sandarannya, ini maksimalnya di sini ya. Jadi nggak bisa lebih rebah lagi, memang sedikit agak tegak juga, kurang nyaman sedikit. Kemudian ada headrest 2 ya, di sini sudah adjustable semuanya dengan jok yang tentunya sudah dilapis kulit juga. Bahkan dilengkapi juga dengan seat belt yang sudah 3 titik penguncian juga. Lalu ada cup holder di kanan kirinya ya untuk penyimpanan, ada sound juga atau speaker juga. Bahkan di bagian atas juga ada pegangan tangan lagi yang sudah retract di kanan kirinya. Bahkan ada blower AC belakang juga di baris ketiganya. Jadi semuanya mendapatkan blower, tentunya bisa adem sampai baris 3. Cuman satu kekurangan, nggak ada colokan untuk ngecas gitu ya, baik power outlet ataupun model USB nggak ada sama sekali. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini cukup menarik karena sudah elektrik. Teman-teman bisa buka dari remote juga salah satunya ya. Kita akan coba langsung dari remote. Dia akan terbuka otomatis. Bisa juga langsung dari belakang ya, karena sudah elektrik, atau dari head unit audionya. Jadi ada 3 cara. Sudah elektrik seperti ini. Jadi mobil 400 jutaan tapi sudah pakai electric power backdoor ya. Dan kita lihat di sini bagasinya ya memang tidak terlalu luas ya, karena mobil 3 baris rata-rata seperti ini. Tapi teman-teman masih bisa lipat jok baris ketiganya nih kalau dibutuhkan.
Ini pelipatannya juga menarik, jadi bisa setengah kayak gini dan sudah rata dengan lantai, atau dua-duanya juga bisa gitu ya. Nah, jadi 100% kalau dilipat ini bagasinya akan maksimal ya, gede banget karena memang dia rata dengan lantainya juga. Lalu yang menarik juga ada lampu penerangan di bagian kanan. Kemudian kalau kita buka di bawah karpetnya, ini juga ada storage juga ya untuk naruh toolkit, dongkrak, segitiga pengaman, ada pompa juga ya, ada cairan untuk ban juga gitu ya. Termasuk ada pompa portable juga. Jadi teman-teman akan dibantu dengan perlengkapan seperti ini karena memang mobil ini tidak memiliki ban cadangan seperti mobil-mobil zaman sekarang. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari BYD M6 2025 ya. Teman-teman tadi lihat sendiri sudah dilengkapi juga dengan ADAS, jok kulit gitu ya, kamera 360. Secara fitur memang sangat lengkap. Bahkan salah satu keunggulannya adalah memiliki syarat mobil terlaris di Indonesia, yaitu 7-seater. Bahkan mobil ini juga punya pilihan yang hanya 6 seater aja alias di tengahnya captain seat, tapi perbedaannya sekitar 10 jutaan. Jadi kira-kira teman-teman, apakah memang mobil ini layak menjadi mobil EV terlaris di Indonesia seperti fakta yang ada? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki BYD M6 ini ataupun BYD tipe-tipe lainnya, teman-teman bisa nanti langsung konsultasi ke Mas Faisal, nomornya ada di bawah, bisa langsung dijapri. Barangkali teman-teman pengen nanyakan bisa dapat harga net berapa, atau kalau teman-teman pengen hitungan kredit, bahkan mau janjian test drive gitu ya, nyobain langsung mobilnya atau mau lihat unitnya, bisa langsung datang ke BYD Palmerah. Tentunya janjian dulu sama Faisal, hubungi dulu nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diperas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Diperas. Jadi jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dipermasukkan di kolom komentar. Saya Diperas pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.